Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Syifa Fauzia dengan NIM 289225009 dari Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan tentang materi pajak penghasilan pasal 23, 24, 26, dan PPNBM. Yang pertama itu pajak penghasilan pasal 23. Pengertian pajak penghasilan pasal 23 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21. Berikut pihak-pihak yang terlibat PPh 23 itu ada dua pihak. Yang pertama, pihak penerima penghasilan atau pemberi jasa. Itu ada dua. Satu, wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya yang kedua, pihak pemberian penghasilan yang disebut penerima jasa. Itu ada dua. Yang pertama, badan pemerintah wajib pajak dalam negeri menyelenggarakan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE 08 atau PJ, 4 tahun 1995. Selanjutnya yaitu jenis objek penghasilan pasal 23. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK. 5 antaranya yaitu 1. Jasa penilai, 2. Jasa aktuaris, 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, yang keempat jasa hukum, yang kelima jasa arsitektur. Selanjutnya yaitu pemotongan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan itu ada 3. 1. Saat pemotongan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Yang kedua, saat terutang. Saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh adalah pada saat pembayaran. Yang ketiga, tempat pemotongan. Itu ada 3. 1. Kantor pusat. 2. Kantor cabang yang bersangkutan. 3. Ketentuan tentang pemustaan pelaksanaan pemotongan, penyorangan, pelaporan PPh pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ke pembayaran. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke kas negara menggunakan aplikasi m-billing. Yaitu ada 3. Yang pertama, membuat ID billing. Yang kedua, membayarnya melalui bank persepsi. Yang ketiga, memperoleh nomor transaksi penerima negara. Selanjutnya, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yaitu pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis BUMN dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Yang kelima, badan laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut. Yaitu pertama, merupakan perusahaan kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Cara menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 atas dividen.
PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang jumlahnya melebihi Rp240.000 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 bersifat final besar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 yaitu final sama dengan 15 kali bruto. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu sewa dan penghasilan lain atas menggunakan harta khusus angkutan darat sebesar 15%, dan perkiraan penghasilan neto adalah 20% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Selanjutnya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 20% dikali bruto. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP nomor 29 tahun 1995, dan sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 40% dikali bruto. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 yaitu adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri, dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Objek pajak PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, dan objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, akan selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Apabila terjadi perubahan besar penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan di dokumen yang berkenan dengan perubahan tersebut. Ke pajak penghasilan pasal 26. Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek PPh pasal 26 dan tarifnya. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk
premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yaitu tarifnya 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya yaitu penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Kedua itu premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarifnya itu 20% dari perkiraan penghasilan neto. Kita yang terakhir, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak PPh dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, yaitu tarifnya 20% dari PKP dikurangi PPh bentuk usaha tetap final. Saat terhutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 yaitu ada 3. Pertama, saat terutang, yaitu pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang yang mana lebih dahulu. Yang kedua, penyetoran yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, saat pelaporan, yaitu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, kewajiban pemotong PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26. Pertama, khusus untuk bentuk usaha tetap dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat yaitu 1. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta sendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam bentuk berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Ya, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Yang kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pajak penjualan atas barang mewah atau disebut PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Barang-barang yang tergolong mewah dikenakan PPNBM adalah sebagai berikut. 1. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Kedua, barang yang bukan dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok. Ketiga, barang yang dikonsumsi hanya oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. Keempat, barang yang digunakan atau konsumsi untuk menunjukkan kelas atau status sosial. Tujuan PPNBM itu ada 2. Yang pertama, PPNBM bertujuan untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, PPNBM juga berfungsi untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah di masyarakat serta melindungi produsen kecil dan tradisional. Jadi, pengenaan PPNBM ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan negara dan tentu saja perekonomian di Indonesia karena pungutannya yang tergolong cukup besar.
Namun, yang paling penting adanya PPNBM ini untuk melindungi pengusaha kecil agar memiliki kesempatan dalam memasarkan usahanya, serta mengatur pola konsumsi demi terciptanya asas keadilan. Yang terakhir, tarif PPNBM. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPNBM yang paling rendah ditetapkan sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Namun jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang terbilang mewah, maka akan terkena PPNBM dengan tarif sebesar 0%. Contoh soal PPNBM. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang PPNBM. Bapak Fikri merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta rupiah berdasarkan DPP. Mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Bapak Fikri untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang sama dengan PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali 900 juta rupiah dikurang 900 juta rupiah dikali 40%. PPN 10% dikali 900 juta rupiah dikurang 360 juta. PPN 10% dikali 540 juta sama dengan 540 juta. Berarti total harga yang harus dibayarkan Bapak Fikri adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM sama dengan 1.314 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.